Bab 6. Kenangan dari keseharian yang bersahaja. Pribadi yang mengesankan oleh H.M. Yusuf Kalla. Saya selalu terkesan kepada kesederhanaan Pak Harto. Sebenarnya saya telah melihat hal ini sejak dulu, ketika Pak Harto berkunjung ke daerah-daerah dan bertemu dengan masyarakat setempat, termasuk saya yang ketika itu menjadi Ketua Kadin Sulawesi Selatan. Kami mendapatinya sebagai pemimpin yang tidak menghendaki seremonial berlebihan. Sebaliknya, justru kesederhanaan Pak Harto lah yang lebih menonjol. Selain sederhana, Pak Harto juga tokoh yang ingin melihat orang lain maju. Ini terbukti ketika saya mengunjungi peternakan Tapos bersama rekan-rekan pengusaha. Saya pun bertanya kepada Pak Harto, bolehkah saya mengirimkan orang untuk belajar di situ? Tanpa banyak bicara, Pak Harto langsung memperkenalkan saya kepada penanggung jawab Tapos, Made Sowecha, yang kemudian mendidik beberapa orang yang kami kirim dari Makassar. Terbukanya kesempatan bagi orang lain untuk belajar dan maju adalah hal yang selalu diperdulikan Pak Harto, karena semuanya bermuara pada pembentukan basis ekonomi. Pak Harto selalu memerhatikan dan berusaha meningkatkan hal ini karena sebenarnya basis ekonomi yang kuat merupakan kebutuhan utama bangsa. Dengan demikian, kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan. Pak Harto juga orang yang pemaaf. Pernah pada masa jabatan Pak Harto yang terakhir sebagai Presiden RI, saya datang terlambat 15 menit untuk menghadiri rapat dengannya. Ketika itu jalanan macet sejak dari gedung MPR DPR RI. Saya sudah pasrah saja, tidak boleh mengikuti rapat karena keterlambatan saya itu. Namun, tanpa disangka, saya tetap dipersilakan masuk ke dalam ruangan pertemuan di kediaman Pak Harto itu. Usaha untuk penyelesaian terbaik. Sepanjang Pak Harto dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, beberapa kali saya mengunjungi Pak Harto. Ia masih mengenali saya dan tersenyum ketika saya memegang tangannya. Di masa perawatannya yang terakhir, seperti biasa saya meneliti laporan tim dokter yang merawat Pak Harto. Hasil laporan itu mengilhami untuk saya berpikir cepat seperti biasanya. Dalam hal ini, jika saatnya telah tiba, seperti juga banyak rakyat Indonesia yang lain, saya ingin Pak Harto berangkat ke hadirat ilahi dengan hati yang sangat lapang dan damai. Maka berkali-kali saya berbicara dengan mantan Wakil Presiden RI Tri Sutrisno mengenai keadaan Pak Harto. Kami mencari-cari agar hal-hal yang masih terasa mengganjal segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja, hal itu juga saya bicarakan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ketika itu berada di Kuala Lumpur. Beliau menyetujui pandangan saya, namun sungguh di luar dugaan. Beberapa jam kemudian setelah pembicaraan kami, pada tengah malam, Jaksa Agung datang menemui keluarga Pak Harto. Konon, ada instruksi untuk mengadakan semacam negosiasi dengan keluarga Pak Harto. Sungguh mengecewakan. Sebagai pejabat presiden pada malam itu, kenapa saya di-bypass seperti itu untuk satu hal yang telah disepakati demi kebaikan bersama? Yusuf Kalla lahir di Bone 15 Mei 1942. Ia adalah pebisnis yang sukses sebagai CEO dari NV Haji Kalla. Bisnis keluarganya berkembang dari ekspor-impor, merambah perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, real estate, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Pergulatannya di dunia politik bersama Partai Golkar membawanya ke posisi Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2009. Ia pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Suami Mufidah Mi'ah Saad, ayah dari seorang putra dan 4 putri ini, sampai buku ini ditulis
masih aktif sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Mata keenam dalam 4 mata oleh Widodo Sutio. Dipanggil dan dipanggil lagi adalah nasib dalam tanda petik awal saya yang berlanjut sebagai penerjemah Presiden RI selama 30 tahun. Bermula menjelang Pak Harto menerima kunjungan seorang menteri dari Kabonja pada 1968. Saat itu, Maijen TNI Widya Latif, salah seorang asisten pribadi Presiden RI, meminta Departemen Luar Negeri menyiapkan seorang juru bahasa yang menguasai bahasa Perancis. Dengan kemahiran berbahasa Perancis yang saya peroleh dari Institut International di Administration Publique di Paris, IIAP, tahun 1968, saya dianggap mampu melaksanakan tugas. Berikutnya, ketika ada tamu presiden yang berbahasa Inggris, saya dipanggil lagi. Demikian seterusnya, sehingga dari hari pertama itu, saya mendampingi presiden setiap kali ada tamu asing dan juga pada saat kunjungan kenegaraan dan penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar asing. Tidak kepalang tanggung, saya menjadi mata keenam dari pertemuan-pertemuan 4 mata semacam itu. Namun tidak banyak yang tahu, jika sebenarnya saya diam-diam justru bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana bisa saya yang sama sekali tidak pernah mengikuti pendidikan formal untuk menjadi penerjemah, dipercaya menjadi juru bahasa presiden? Modal bahasa Inggris saya peroleh ketika bersekolah di Overseas American School atau OAS, sebuah sekolah internasional di Roma, sewaktu mengikuti orang tua bertugas pada tahun 1958. Saya bukan juru bahasa yang istimewa, karena memang tidak pernah mengikuti pendidikan khusus. Tetapi pada saat itu, rupanya juga tidak mudah mencari pengganti saya. Tentu saja, selama mendampingi orang nomor 1 di negeri ini, dengan pertemuan-pertemuan bilateral yang penting, sungguh banyak yang saya kenang. Namun, saya tidak akan mengungkapkan kepada siapapun isi pembicaraan yang saya alih bahasakan dalam suatu perbincangan resmi ataupun tidak resmi. Bagi saya, tugas penerjemah adalah menyalurkan isi pembicaraan secara tepat kepada mitra percakapan, bukan merekam percakapan yang kemudian dapat diputar kembali pada kesempatan yang lain. Walaupun demikian, tetap ada peristiwa-peristiwa menarik yang terpatri dalam ingatan saya sepanjang tugas saya itu. Chicken. Suatu ketika, Pak Harto mengajak tamu dari Australia ke peternakan Tapos, Bogor. Pak Harto menjelaskan proses pembuatan pakan ternak di sana dalam bahasa Indonesia. Setibanya giliran saya mengalih bahasakan, saya pun mengatakan, "And they mix all the molasses with the grain and also with chicken." Kalimat saya mendadak tersendat. Sulit bagi saya untuk menerjemahkan kotoran ayam yang merupakan bahan baku dari kompos itu. Alih-alih menemukan istilah yang tepat, justru salah seorang tamu asing itu yang menyela dengan berkata, "Shit!" Meledaklah tawa orang-orang di sana. Malu benar rasanya saat itu. Tapi saya pikir, lebih baik dia sendiri yang memilih mengucapkan kata itu, daripada saya gagal menemukan kata yang sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Pak Harto. Belajar dari pengalaman itu, akhirnya apabila menemukan istilah yang sulit ditemukan padanannya, saya segera menggantikan dengan kata yang mendekati arti yang sebenarnya
agar tidak mengganggu jalannya suatu pertemuan. Membantu secara halus. Pada kesempatan lain, Pak Harto menjelaskan kepada tamunya tentang berbagai prinsip bernegara di Indonesia, termasuk Pancasila. Dengan sigap saya mengalih bahasakan uraian sila-sila tersebut, namun sila keempat terlewatkan. Pak Harto senyum-senyum dan menyimak dengan sabar. Setelah saya usai bicara, Pak Harto melengkapi penjelasan yang kurang itu dalam bahasa Inggris. Pancasila terdiri atas 5 sila, dan yang keempat adalah... dan seterusnya. Itulah salah satu ciri Pak Harto. Beliau membantu tugas penerjemah secara sedemikian halus. Bukannya menegur langsung yang bisa membuat saya grogi atau gugup, sehingga hasilnya pasti tidak akan memuaskan. Sebenarnya, pada berbagai kesempatan yang tidak resmi atau setengah resmi, Pak Harto berbicara langsung dengan para tamu asing menggunakan bahasa Inggris yang lancar. Saya menyimak tidak jauh dari tempat beliau berada, hanya untuk berjaga-jaga sekiranya ada kata-kata sulit yang perlu diterjemahkan. Saya melihat Pak Harto memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi di panggung-panggung internasional lebih dikarenakan kehendak beliau memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Uniknya, penerjemah Presiden. Ketika Pak Harto mengikuti pertemuan puncak para kepala negara anggota ASEAN di Malaysia, sebagai penerjemah, saya ditempatkan di bilik penerjemah. Sesuai dengan standar PBB, setiap 15 menit, seorang penerjemah harus berganti dengan yang lain. Namun tidak demikian halnya bagi saya. Saya berada di sana sendiri saja selama lebih dari 3 jam. Pada saat itu, ia juga menerjemahkan pembicaraan-pembicaraan dari 2 arah, yakni dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan sebaliknya. Terpaksalah saya memasang tempat buang air kecil di bawah meja di bilik itu, agar tidak perlu meninggalkan tempat bila hendak buang air kecil. Makan atau minum seringkali menjadi bagian paling merepotkan dalam bertugas. Jika jadwal kunjungan begitu padat, yang mengharuskan saya selalu berada di antara Pak Harto dan tamu atau tuan rumah, praktis saya harus menahan diri. Ini sering terjadi dalam kunjungan kenegaraan, yang pagi harinya biasanya diisi dengan pembicaraan 4 mata, dilanjutkan peninjauan suatu proyek, dan diakhiri makan siang bersama. Demikian pula jika acaranya berlangsung sore hari, lalu disambung makan malam kenegaraan. Maka praktis tidak ada waktu atau kesempatan bagi juru bahasa melepaskan diri, dalam tanda petik, untuk makan atau minum. Dengan mencuri-curi waktu sedikit, saya diam-diam meneguk air minum atau mengunyah roti maupun makanan kecil yang tersedia. Harap maklum, tak etis seorang juru bahasa ikut makan dan minum pada saat bertugas, meskipun ia tidak jarang juga duduk satu meja dengan Pak Harto dalam jamuan makan resmi kunjungan kenegaraan. Ini terjadi karena secara teknis sulit untuk menempatkan kursi di belakang. Duduk di jump seat. Pada perbincangan resmi yang dikenal sebagai pembicaraan 4 mata, dalam tanda petik, saya menempati kursi yang diletakkan tepat di tengah, di antara Pak Harto dan tamunya. Namun ada kalanya, tidak tersedia tempat duduk buat saya akibat ruangan yang begitu sempit. Saya pun terpaksa bertugas dengan berjongkok di antara kedua kepala negara itu. Demikian pula ketika kedua kepala negara berada di dalam kendaraan yang menuju suatu lokasi tertentu. Saya terpaksa harus berbagi tempat duduk yang sempit dengan petugas keamanan di kursi depan dalam mobil itu. Tetapi kalau menggunakan mobil dengan 7 tempat duduk, saya bisa dengan tenang duduk di jump seat. Apakah gambut itu? Pada saat Pak Harto menyebutkan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Jawa, seperti tutwuri handayani, atau mengikuti dari belakang dan menjaga dengan hati-hati, gemahri pahlor jinawi, berkelimpahan makmur dan sejahtera, atau bahkan gambut, saya pun harus bekerja ekstra keras.
Dalam suatu perbincangan dengan seorang kepala negara sahabat, Pak Harto menceritakan rencananya membuka lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan. Ketika Pak Harto menyebut kata gambut, saya tidak paham apa itu gambut. Maka dengan terpaksa, sebelum melanjutkan penerjemahan, saya memberanikan diri untuk bertanya. Mohon maaf Pak, apa yang dimaksud dengan gambut? Pak Harto menjelaskannya dan saya mengalih bahasakannya. Akhirnya, sang tamu pun berkata, "Ah, yang Anda maksud itu adalah Pete. Harus minta naik gaji." Yang paling merepotkan saya, jika kedua kepala negara terlibat pembicaraan yang jenaka. Ketika seorang kepala negara menyampaikan leluconnya, maka saya harus menerjemahkan lelucon itu kepada Pak Harto. Tetapi saya tidak boleh tertawa lebih dulu dan terpaksa menahan geli. Baru setelah Pak Harto tertawa, saya pun ikut tertawa atau tersenyum. Yang repot, jika Pak Harto tidak terlalu bereaksi terhadap suatu lelucon yang disampaikan, padahal hati ini sudah geli ingin tertawa. Salah satu pengalaman menggelikan terjadi ketika Pak Harto ke Swiss dan diterima Presiden Federasi Swiss yang humoris itu. Ternyata, Presiden Swiss itu justru mengomentari bagusnya penggunaan bahasa Perancis saya, dan pujiannya itu harus saya terjemahkan kepada Pak Harto. Juru bahasa Anda bagus sekali. Saya menerjemahkan sesuai kewajiban. Setelah satu kalimat itu, saya pun mengalihkan pandangan ke diri sendiri, kemudian melanjutkan menerjemahkan kalimat bahasa Prancis Presiden Swiss. Anda sebenarnya harus minta kenaikan gaji, karena Anda bicara dalam banyak bahasa dan bekerja tanpa henti. Kerja Anda juga hebat, dan sementara bos Anda makan, Anda diam saja. Pak Harto pun tertawa geli. Setelah terjemahan itu, saya sampaikan dengan lengkap. Bahasa tubuh Pak Harto. Setelah sekian lama, saya jadi hafal beberapa bahasa tubuh Pak Harto. Suatu kali, terjadi kehebohan kecil seusai Pak Harto mengadakan pembicaraan 4 mata di Manado dengan Presiden Marcos dari Filipina. Para pejabat Indonesia mendengar berita dari pihak Filipina bahwa Indonesia hendak melepaskan, dalam tanda petik, Timor Timur yang sedang menjadi isu politik terhangat ketika itu. Tentu saja, pihak Indonesia terkejut. Namun, Pak Harto belum sempat mengadakan briefing dengan para pejabat RI, sebagaimana selalu dilakukan setiap selesai pembicaraan antara dua kepala negara. Satu-satunya yang hadir dalam pembicaraan itu hanya saya yang bertugas sebagai penterjemah. Tetapi para pejabat tinggi itu pun tahu bahwa mereka tidak akan bisa memperoleh berita apapun dari saya. Bahkan seorang wartawati senior Indonesia pernah mengatakan, "It's easier to draw red wine from a stone than news from Widodo." Apa boleh buat? Akhirnya Mensesnek dan Menlu bertanya juga kepada saya. Saya pun balik bertanya, hal apa tepatnya yang ingin diketahui, mengingat saya tidak mungkin menceritakan seluruh hasil pembicaraan. Apakah benar Pak Harto setuju Indonesia siap melepaskan tim-tim? Seingat saya, Pak Harto tidak pernah mengatakan demikian. Apalagi masalah tim-tim itu soal prinsip. Tetapi mengapa pihak Filipina beranggapan seperti itu? Saya pun menelaahnya bersama yang bertanya. Rupanya yang terjadi adalah ketika soal Timor Timur itu disinggung, sambil mendengarkan Presiden Marcos berbicara, Pak Harto mengangguk-anggukkan kepala yang disalahartikan sebagai semacam tanda setuju. Mungkin kesan itulah yang ditangkap Presiden Marcos dan disampaikan kepada para stafnya sehingga menimbulkan salah tafsir tadi. Widodo Sutio lahir di Purwakarta tahun 1939 dari keluarga diplomat.
Ayahnya atase pertanian Indonesia yang pertama di FAO, Roma, Italia, tempat ia menghabiskan masa kecil. Lulus dari jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Widodo menjadi pegawai Departemen Luar Negeri dan mendapat beasiswa untuk belajar di Perancis. Ia juga sempat magang di Kedutaan Besar Perancis di Jepang. Setelah Pak Harto berhenti, Widodo diangkat menjadi penasihat presiden, kemudian duta besar untuk Takhta Suci Vatikan di Roma, Italia, tahun 2000-2003. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.